Eh, Bu Salis. Iya. Wah, siang hari ini wajahnya kayaknya semangat sekali Bu Salis. Ya, Alhamdulillah, insya Allah, kayaknya Pak. atau perasaan saya ya, kayaknya dari kemarin wajahnya Bu Salis itu berseri-seri sekali ya. Rahasianya apa Bu Salis? Ya, diperbanyak bersyukur saja, Pak. Wah, jawabannya mantap sekali. Ya, Bu Salis sudah mengajar di SD berapa tahun? Dulu kalau saya awalnya mengajarnya di SDN Semanten, Pak, menjadi guru honorer itu dari tahun 2013 ketika saya masih kuliah. Kemudian ada tes P3K itu, ternyata di sekolah itu tidak ada formasi sehingga saya memilih sekolah yang lain dan diterima di tahun 2022 di SDN 2 Kedungendo sampai saat ini. Alhamdulillah, sip, mantap. Ya, oke. Sudah siap Bu Salis nggih? Oke, bismillah, insyaallah siap, Pak. Untuk mempersingkat waktu, untuk kesempatan dan waktu pertama ini saya berikan ke Bu Winantu. Monggo ning. Terima kasih Gus. Ini tetangga dekat saya ini Gus. Iya toh. Masya Allah. Sama-sama dari Magetannya. Maksudnya suami saya yang Magetan. Baik Bu Salis. Materi yang diajarkan apa Bu Salis? Pendidikan agama Islam, Bu. Nggih, materinya? Oh, surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Bu Salis nyusun RPP atau MA, Bu? MA, Bu. MA nggih. Baik, kalau boleh saya tahu pembelajaran bermakna, Bu, dari surat Al-Maun itu apa, Bu? Dengan mempelajari surat Al-Maun itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena membaca Al-Qur'an itu satu huruf bisa dibalas dengan 10 kebaikan. Pertama itu, Bu. Kemudian yang kedua, dengan membaca surah Al-Maun siswa diberikan pengertian bahwa sesuai kandungannya akan menumbuhkan sifat cinta dan kasih sayang kepada anak yatim. Dan yang ketiga, itu dengan membaca surah Al-Maun akan menjadi bekal baik di dunia maupun di akhirat. Terutama kalau di dunia itu kan bisa digunakan untuk sholat, untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Bu Salis minta tolong di kegiatan penutup, Bu. Baiklah anak-anak, demikian tadi kegiatan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaannya? Apakah ada yang masih belum paham dengan cara membaca surat Al-Maun dan cara menulis Al-Maun? Nah, anak-anak, kalau setelah kegiatan pembelajaran ini, silahkan anak-anak mengerjakan tugas di rumah dengan membuat video membaca surah Al-Maun ditemani dengan orang tua kalian di rumah. Kemudian setelah video itu jadi, maka kumpulkan melalui grup WA di kelas atau bisa diunggah di media sosial anak-anak, kemudian kirimkan linknya ke kelas, ke grup kelas. Dan untuk pembelajaran yang selanjutnya kita akan mempelajari materi tentang kandungan surat Al-Maun. Sudah paham ya anak-anak? Semoga kegiatan pembelajaran hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa dilakukan, Bu. Melakukan penilaian, Bu. Memberikan tugas Ya, pada penilaian. Tadi penilaiannya dengan memberikan ya tadi ya, kemudian diunggah di videonya tadi ya. Nah, terus setelah itu, Bu, selesai itu menyampaikan kegiatan pembelajaran di kegiatan berikutnya, Bu. Ya, sudah dilakukan, Bu, tadi. Sudah, Bu. Tadi kan saya menyampaikan kalau kegiatan pembelajaran selanjutnya adalah memahami tentang kandungan surah Al-Maun.
Ya, betul. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya, baik. Bu, tadi ada asesmennya ya Bu ya, ada penilaiannya. Fungsi penilaian di pembelajaran itu apa Bu? Untuk mengukur seberapa kemampuan siswa, apakah kegiatan pembelajaran itu sudah tercapai tujuannya apa belum begitu Bu? Nah, kalau untuk penilaian itu disebut assessment as learning atau assessment for learning, Bu? Kalau setahu saya, assessment as learning itu kegiatan ketika proses pembelajaran seperti penilaian diri atau penilaian teman. Kalau assessment for learning berarti sebagai proses dalam pembelajaran itu contohnya seperti itu tadi. Berarti ya, berarti contohnya kan masuk apa? Assessment for learning. Assessment for learning, ya. Di PTK. Di PTK itu membahas tentang latar belakang, kemudian rumusan masalah, batasan masalah. Ya, latar belakang. Saya fokus pada latar belakangnya. Untuk latar belakang di bab pendahuluan itu apa saja yang harus muncul di dalam latar belakang? Yang harus muncul itu adalah permasalahan yang ada di kelas yang saya ajarkan. Kemudian dari permasalahan itu nanti dirumuskan menjadi rumusan masalah. Itu yang seharusnya ada di dalam latar belakang. Baik, monggo bisa dilanjutkan Pak Thoyib. Oke, terima kasih Neng Winantu. Selanjutnya Bu Salis. Ya, Pak. Ini materinya tentang Surah Al-Ma'un ya. Ya, Pak. Kira-kira di dalam Surah Al-Ma'un itu ada berapa pokok bahasan atau ada berapa pesan yang sifatnya materi yang bisa diajarkan kepada anak-anak? Di surat Al-Ma'un itu ada isi kandungannya tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Dari ciri-ciri orang yang mendustakan agama itu diantara yang pertama adalah orang yang tidak memberi makan pada orang yang miskin. Kemudian sebentar ya Pak ya, saya ingat dulu. Orang yang menghargai anak yatim yang pertama itu. Yang kedua adalah orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Kemudian wailul musallin, yaitu orang yang celaka salatnya karena dia lalai dalam salatnya. Dan orang yang berbuat riya atau pamer. Kemudian yang kelima adalah orang yang enggan membantu dengan barang-barang yang berguna. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada anak-anak. Yang pertama, kita harus mengasihi anak yatim, yaitu anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Kita tidak boleh menghardinya, tetapi kita harus memberikan kasih sayang kepada anak yatim. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang-orang miskin. Orang miskin adalah orang yang bekerja tetapi dia penghasilannya tidak memenuhi untuk kehidupannya. Kemudian yang ketiga itu tentang orang-orang yang berbuat riya tadi. Kita bisa memberikan wawasan pada anak-anak bahwa berbuat riya itu adalah kegiatan pamer. Contohnya kalau anak-anak sholat itu jangan hanya karena gurunya, jangan hanya pamer, oh itu guru saya lewat jadi saya harus sholatnya sungguh-sungguh. Nah, tapi harus benar-benar beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat tadi kan orang yang lalai karena sholatnya kemudian dia menjadi celaka. Maka sebagai umat muslim
anak-anak diberikan wawasan bahwa kita itu harus mengerjakan sholat juga karena Allah Subhanahu wa taala, dan kalau bisa dengan tepat waktu, dengan rutin. Dan yang kelima itu kan tadi orang-orang yang enggan membantu dengan barang berguna, maka kita juga bisa memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa kalau kita membantu orang, berikanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki, juga dengan ikhlas. Kemudian kalau membaca Al-Quran, yaitu tadi bisa digunakan untuk bekal di dunia sampai di akhirat nanti. Seperti itu, Pak. Tapi orang-orang yang mendustakan agama, salah satu cirinya adalah orang yang menghargai anak yatim. Iya. Iya, Pak. Kategori anak yatim itu seperti apa, Bu? Setahu saya anak yatim itu adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia, baik anak itu masih dalam kandungan ibunya, sampai kalau setahu saya ini menurut mazhab Imam Syafi'i itu sampai umur 15 tahun. Oh, berarti saya enggak termasuk ya? Saya juga nggak termasuk itu. Saya yatim piatu, Bu. Oke. Kemudian yang kategori kedua tadi itu apa, Bu? Orang yang tidak mendorong memberi makan anak orang miskin. Itu maksudnya bagaimana, Bu? Orang yang tidak mendorong untuk memberikan makan orang miskin. Maksudnya gimana? Mendorong gimana, Bu? Kalau mendorong khawatir jatuh nanti, Bu. Gimana maksudnya? Pak. Itu kan diartinya kan seperti itu. Kalau kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya kan? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, di situ kan yaitu orang ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahudzu ala ta'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Itu kan terjemahannya seperti itu. Nah, maksudnya di sini tidak gimana? mendorong gitu, Pak, tetapi tidak mau memberikan bantuan kepada orang yang miskin, begitu, Pak. Oh, kalau yang diminta memberi bantuan sama-sama miskin gimana, Bu? Nah, membantu kan tidak hanya dengan materi, Pak, bisa dengan membantu senyuman, membantu dengan doa, membantu dengan tenaga, seperti itu, Pak. Oh. Kalau dengan senyum saja ya nggak selesai-selesai nanti. Ya kan, kalau banyak masalah, Pak, kalau sudah banyak masalah terus nggak mau senyum, marah-marah, nggak selesai-selesai, Pak. Oh, gitu. Ya, Pak. Oke, yang ketiga tadi itu apa? Lalai sholat, ya. Penjelasannya gimana? Orang yang melalaikan sholat itu maksudnya gimana? Orang yang meninggalkan sholat atau orang termasuk orang yang sholatnya itu di ujung waktu sholat? Kalau menurut di tafsirnya itu sendiri juga ada dua versi itu, Pak, yaitu orang yang lalai sholatnya itu bisa saja dia melakukan sholatnya di ujung-ujung sholat tetapi dengan sengaja. Jadi misalnya sudah masuk waktu sholat, kemudian dia tidak segera mengerjakan sholat, dia malah mengambil di ujung waktunya, misalnya ditunda-tunda, seperti itu. Yang pertama itu. Dan yang kedua, dia sholat, misalnya subuh sholat, kemudian duhur dia sholat, ngasar dia sholat, maghrib sholat, isya tidak sholat, seperti itu, Pak. Sebentar, Bu. Melalaikan dengan menunda-nunda sholat kan beda toh, Bu? Tapi kan kalau dia mengambilnya di kan, ujung, Pak. Kalau di ujung, tapi kan nggak lalai kan, Bu, nggak lupa. Tapi kan disengaja, Pak. Disengaja ditunda-tunda, gosek gitu, Pak. Jadi tapi kan kata-katanya sudah beda toh, melalaikan. Tapi ya, kan dengan menunda kan beda. Iya, tapi ya, menurut di tafsirnya itu nggak boleh, Pak. Harus ilal waktiha kalau sudah mendengar sunnahnya, Bu. Ya, pokoknya seperti itu, Pak. Oke, selanjutnya, Bu. Tadi sudah bacaan Al-Qur'annya bagus ya. Oke. Ya, mungkin cukup ya. Oh, ini nulis ayat Al-Qur'an dulu, Bu Salis. Oh, iya, Pak. Ya, silakan. Menulis apa, Pak? Terserah Bu Salis.
Yang penting jangan namanya Pak Toyib ditulis Arab aja. Oke, saya kira cukup nggih. Neng Winanto ya. Bu Sales bisa sementara waktu bisa meninggalkan ruang meet dengan memanggilkan Bu Wahyuning Tias, nggih? Nggih, Pak, siap. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak, Bu.